Jadi kita harus bicara tepat sasaran, tepat orangnya dan segala macam. Ini penting. Itu konsultasi. Kalau curhat itu hanya kepada Allah. Gak usah curhat dengan manusia. Ya. Apapun curhatan mau dituangkan dalam bentuk konsep panjang sama Allah. Karena kalau kita sedang nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa menambah dan mempertahankan ya Allah. Kalau kita lagi ada masalah, pahami baik-baik ini dasar akidah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Maka curhatkan sama Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Sampaikan semua hajat kalian. Allah tempat kita menuangkan semuanya, itu benar. Nanti kalau doa kita diijabah, Allah akan datangkan perangkat-perangkat yang memudahkan kita keluar dari masalah kita. Kita ketemu dengan dokter yang cocok, obatnya cocok, sembuh. Kita ketemu sama solusi dari manusia yang datang menawarkan kepada kita jalan keluarnya. Itu semua efek daripada doa kita. Nah, ini dasar dulu bahasannya ya. Teman-teman sekalian, jangan menjadi figur orang yang semua orang kita ajak ngomong masalah kita. Maaf, ada orang dalam rumah tangga kalau dia jalan, itu seperti orang sudah tidak berbusana. Semua orang tahu masalahnya. Dia bicara sama ini, saya ada masalah gini ya, begini, tapi jangan cerita sama orang ya. Semua orang dibahasakan begitu. Maka yang terjadi, dia sadar tidak sadar sebenarnya dia sedang menyebarkan masalah dia sendiri. Kapan dia jalan dengan suaminya atau jalan sama istrinya sudah baikan, orang mengatakan, itu orang sering bermasalah loh. Nah, gitu. Sisi yang lain, kalau kita cerita juga sama orang yang salah ini, kalau orang itu yang sedang kita ceritakan masalah kita curhat sama dia, itu adalah orang yang mencintai kita, contoh orang tua kita misalnya. Kita sebenarnya menambah beban buat mereka. Kalau yang kita ceritakan ini, orang yang tidak suka sama kita, maka ada senjata buat dia untuk menyerang kita nanti. Nah, jadi harus dikontrol baik-baik gitu ya. Nah ini poin penting. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau yang sudah sifatnya rahasia, urusan ranjang, komunikasi antara suami istri tentang program-program mereka gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip dasar rumah tangga, kayak misalnya kenapa kita memilih cat rumah, kenapa kita memilih jenis mobil, merek mobil, kenapa ini dan itu semua prinsip dasar. Jangan mudah goyah. Ya nggak boleh mudah goyah ya. Misalnya maaf ibu sudah sepakat sama suami milih mobil merek A. Kita harus sepakat nih kita pilih ini. Karena kita hitung budget kita memang itu, ya udah ini yang paling bagus di kelasnya lah gitu ya. Jangan nanti datang tetangga mengatakan kok kamu beli mobil itu. Nah, terus kita goyah, gak punya prinsip. Memang kenapa? Menurut saya sih mobil ini. Nah, terus dia karena ikut-ikutan sama orang, bisa saja dia mengubah mobil dan menjual murah, rugi, hanya untuk ngikutin perkataan orang. Ini jangan. Langsung bilang, ya ini alhamdulillah pilihan saya sama suami, ini adalah pilihan saya sama istri, dan kami puas dengan ini. Selesai, kita tutup pintu orang masuk ke prinsip kita. Ini harus begitu. Saya sempat berbagi di pengajian, bahkan untuk memiliki prinsip ini begini. Kalau kita sedang pergi ke satu restoran sama teman-teman misalnya, atau sama kerabat, tujuannya ke restoran itu untuk makan nasi goreng misalnya, terkenal nasi gorengnya. Kita ke sana tuh. Pas tiba di sana, kita buka buku menu, ternyata ada gambar mie goreng. Dan kita tertarik dengan mie gorengnya. Udah beli mie goreng saja. Walaupun teman kita semua makan nasi goreng. Coba bangun kebiasaan prinsip kita. Lalu kalau mereka bilang, kenapa kamu gak makan nasi goreng enak? Saya lagi pengen mie goreng. Gak apa-apa. Nah, kita tidak mengambil haknya orang, kecuali hak orang lain kita ambil. Selama pilihan kita, coba bangun prinsip. Nah itu penting ya. Sehingga kita tidak mudah goyah setiap kali ada orang yang mau merusak tatanan rumah tangga kita gitu ya. Atau bisnis yang sudah kita bangun ya. Banyak orang bisnisnya tidak maju karena semua orang mau ditampung pendapatnya. Ya sudah, gak bakal bisa berjalan gitu. Nah, atau pilihan pekerjaan, atau pilihan tempat tinggal dan segala macam hal. Baik, di poin ini, masalah menjaga rahasia rumah tangga bagian hal yang paling mendasar. Kita opsinya adalah menjaga hubungan kita suami istri dan rahasia-rahasianya berpahala karena perintah agama, atau kita bongkar sana sini berdosa. Ya. Dimulai dari hal yang paling sensitif adalah masalah hubungan ranjang, itu nggak boleh sama sekali. Jadi sepuas apapun kita rasakan yang Allah mudahkan dari pasangan kita, itu hanya kita sama pasangan yang ketahui. Kita boleh sampaikan ke pasangan kita terima kasih segala macam, oke. Tapi jangan pernah bahasakan ke orang lain. Sebagai contoh, seorang muslimah suaminya memuaskan dia. Setelah itu
Dia cerita sama 5 orang temannya, oh suami itu gini segala macam. Dari 5 orang ini, mungkin ada 2 atau 3 orang suaminya tidak begitu. Apa yang terjadi? Dia jadi tahu rahasianya, bisa saja dia terbuka pintu menggoda suaminya yang orang yang cerita ini. Suaminya akan heran, kok ini tahu ya? Mungkin maaf warna kulitnya, postur tubuhnya, baju dalam kesukaannya, atau gerakan biologisnya segala macam. Nah, itu bahaya. Karena banyak rumah tangga kacau karena lisannya dia. Dia cerita sama teman-teman itu lingkungannya, akhirnya itu jadi ganggu pasangannya. Nah, sama sebaliknya, kalau laki-laki cerita sama teman-temannya laki-laki yang lain, oh istriku tuh begini dan begitu, diceritain semua seakan-akan laki-laki itu melihat istrinya. Nah, ini jadi masalah. Kalau istri mereka tidak begitu, maka pastinya nanti mereka akan mengganggu ya istri orang ini. Nah, seperti itu yang terjadi ya. Maka banyak hikmah yang sangat besar agar kita tidak membuka rahasia-rahasia ini. Baik, saya akan bacakan ditulis oleh penulis di halaman 71 bermula di nasihat ke-20, menjaga rahasia rumah tangga. Kata beliau, masalah ini mengangkut beberapa hal. Di antaranya kurang lebih beliau singgung dalam bentuk poin ya. Ada poin 1, poin 2 ya. Kemudian poin 3. Ini 3 poin yang beliau fokus dari halaman 71 sampai halaman 76. Di poin satunya adalah tidak menyebarkan rahasia hubungan intim suami istri. Yang kedua, tidak membawa keluar percekcokan rumah tangga atau suami istri. Ya. Dan yang ketiga, tidak membuka kepada umum rahasia dan kekhususan apapun. Hal yang apabila tampak akan membahayakan rumah tangga atau salah satu anggota keluarga. Adapun petaka pertama, maksudnya poin pertama, masalah menceritakan hubungan intim. Dalil pelarangannya adalah sabda Rasulullah SAW, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu laki-laki yang mencumbui istrinya dan istri yang mencumbui suaminya, kemudian ia sebarluaskan rahasianya. Ini ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna daripada yufdi yaitu melakukan percampuran ya. Laki-laki dari dalam bahasa Arab ar-rajul yufdi. Kemudian koma percumbuan dan persetubuhan seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21, waqad afdha ba'dukum ila ba'd, tentang suami istri padahal sebagian kamu wahai suami dan istri telah bercampur, telah saling lihat, sudah saling menikmati dengan yang lain sebagai suami istri. Di antara dalil pelarangan yang lain dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Nah, ini nanti kita akan baca hadisnya ya. Tapi saya fokus dulu ke hadis pertama ini. Yang pertama, pentingnya Bapak Ibu garis bawahi besarnya ancaman menceritakan interaksi biologi suami istri.